10 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Video kali ini adalah sebagai pemenuh dari tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen. Berikut videonya. Oke, pada video kali ini saya akan berperan sebagai seorang manajer sumber daya manusia di sebuah perusahaan yang mana saya akan melakukan kegiatan rekrutmen calon karyawan. So, what recruitment is? I'll tell you about recruitment is. Jadi, rekrutmen adalah suatu proses pengadaan atau penerimaan calon karyawan dengan melalui berbagai tahapan seleksi yang ada dan bertujuan untuk mendapatkan calon karyawan yang sesuai atau memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi intinya adalah recruitment is the first gate atau gerbang paling awal yang harus dilalui oleh seorang calon karyawan, atau bisa kita katakan itu adalah sebagai tahap penentuan bagi calon karyawan tersebut untuk menjadi karyawan di sebuah perusahaan. So, apa aja sih sebab-sebab perlu diadakannya rekrutmen? Sebab-sebab perlu diadakannya rekrutmen. 1. Adanya karyawan yang pensiun. 2. Adanya mutasi. 3. Adanya rotasi jabatan. 4. Adanya karyawan yang keluar atau mengundurkan diri. Dan yang 5. Adanya penambahan jabatan atau posisi yang baru di suatu perusahaan. Lalu bagaimana sih cara memulai proses kegiatan rekrutmen? Rekrutmen bisa diawali dengan tahap perencanaan atau menyusun flowchart. Flowchart adalah sebuah bagan yang berisi tahapan-tahapan dari awal hingga akhir proses rekrutmen yang disusun secara sistematis dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan-kebijakan yang ada di suatu perusahaan. Lalu selanjutnya adalah data apa saja yang kira-kira dibutuhkan oleh seorang manajer sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan rekrutmen. 1. Yaitu job description. Job description atau deskripsi pekerjaan adalah catatan tertulis yang berisi uraian jabatan yang berupa beban kerja atau tanggung jawab serta menguraikan cakupan dari suatu jabatan. 5 unsur yang harus ada di dalam tiap deskripsi pekerjaan. 1. Identitas jabatan. 2. Ringkasan jabatan. 3. Uraian tugas serta tanggung jawab jabatan. 4. Tanggung jawab terhadap atasan. Dan yang 5. Spesifikasi jabatan. Data selanjutnya yang dibutuhkan adalah 2. Job specification atau persyaratan pekerjaan, yaitu adalah uraian yang berisi mengenai persyaratan atau syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang calon karyawan untuk mengisi sebuah posisi atau jabatan tertentu. Kedua data tadi, yaitu job description dan job specification, adalah data yang dihasilkan dari proses analisa jabatan. So, setelah menyusun job description dan job specification, it's time to spread the information. Di dalam suatu menjalankan kegiatan rekrutmen, perusahaan memiliki 2 opsi sumber di mana calon karyawan yang akan direkrut. 1. Sumber internal, dan yang 2. Sumber eksternal. Baik sumber internal maupun eksternal sama-sama memerlukan biaya untuk menjalankan proses rekrutmen itu sendiri. Jadi, perbedaannya, jika perusahaan menggunakan sistem eksternal, ada biaya tambahan, yaitu berupa biaya tambahan pemasangan iklan, baik itu melalui media cetak seperti koran, majalah, pamflet, spanduk, dan lain-lain, maupun media elektronik seperti platform, media sosial, dan sebagainya. Membutuhkan biaya iklan, yaitu dengan melakukan budgeting atau perencanaan. Dan selain itu, rekrutmen juga memerlukan biaya tambahan untuk training. Training adalah pelatihan yang diberikan bagi calon karyawan jika calon karyawan tersebut telah diterima menjadi karyawan. Data selanjutnya yang dapat dipergunakan dalam kegiatan rekrutmen yaitu adalah big data. Di era seperti saat ini, yaitu perkembangan teknologi serta informasi yang telah mempengaruhi segala macam aspek bidang,
Begitupun juga dengan aspek sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Lalu, apa yang dimaksud dengan Big Data? Big Data adalah pada dasarnya sejumlah data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur yang terus mengalir di berbagai macam media. Di dalam aspek sumber daya manusia, Big Data mempunyai fitur optimalisasi data yang dapat diakses oleh tim human research di suatu perusahaan selama kegiatan rekrutmen itu berlangsung. Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk mengecek data karyawan, dan dalam hal ini Big Data berbentuk sebagai People Analytics. Di dalam bidang sumber daya manusia, Big Data mempunyai sejumlah manfaat seperti mengetahui atau mencari lebih dalam mengenai informasi kualitas calon karyawan terbaik. Yang kedua, dapat menghitung perbandingan gaji, kompensasi, tunjangan, serta jenjang karir. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kinerja Human Resource Department di suatu perusahaan dalam suatu kegiatan seperti rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan sebagainya. Itu tadi adalah pembahasan singkat mengenai apa itu rekrutmen, serta data apa saja yang diperlukan oleh seorang manajer sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan rekrutmen di suatu perusahaan. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan mengenai pembahasan di dalam video kali ini. Don't forget to like and subscribe. Terima kasih and see you on the next videos.